Napoli secara tegas menolak percepatan jadwal Serie A. Napoli menolak rencana untuk memajukan jadwal dua laga terakhir Serie A guna memberi ruang bagi Inter yang akan tampil di final Liga Champions. Napoli tak ingin laga terakhir mereka kontra Cagliari dimainkan lebih awal, tulis Corriere dello Sport. Situasi ini membuat Serie A menghadapi dilema penjadwalan jelang akhir musim. Masalah utama yang dihadapi adalah potensi playoff penentuan juara jika Inter dan Napoli finish dengan poin sama. Jika itu terjadi, laga penentu harus dijadwalkan secepat mungkin karena Inter akan bertemu PSG di final Liga Champions tanggal 31 Mei, jelas laporan tersebut. Serie A ingin menghindari bentrokan jadwal yang bisa merugikan Inter. Lega Serie A sudah menetapkan bahwa dua laga terakhir Inter dan Napoli akan dimainkan secara bersamaan. Hal ini untuk mencegah adanya keuntungan mengetahui hasil lawan sebelum bertanding, ungkap Corriere. Akhir pekan ini, Inter menjamu Lazio dan Napoli menghadapi Parma di laga tandang. Salah satu opsi Serie A adalah memajukan laga terakhir ke Kamis, 22 Mei. Tujuannya agar jika diperlukan playoff, bisa digelar pada Minggu, 25 Mei, memberi Inter waktu persiapan menuju final Liga Champions, tambah laporan itu. Namun, Napoli bersikeras menolak dan tetap ingin bertanding sesuai jadwal akhir pekan. Calhanoglu, Zielinski, dan Taremi akan jadi starter Inter hadapi Lazio. Inter akan menurunkan Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, dan Mehdi Taremi sebagai starter dalam laga penting kontra Lazio akhir pekan ini. Ketiganya akan mengisi lini tengah dan lini depan dalam formasi utama Inter, ungkap Sky Sport Italia. Laga ini akan digelar Minggu malam dan bisa menjadi penentu nasib Inter di klasemen akhir Serie A. Inter akan menjamu Lazio di San Siro dengan harapan bisa memanfaatkan potensi terpelesetnya Napoli dalam perebutan Scudetto yang akan menghadapi Parma yang tengah mencari kemenangan untuk selamat dari zona degradasi. Inter masih berharap Napoli kembali kehilangan poin seperti saat melawan Genoa, tulis laporan tersebut. Sementara Lazio masih berjuang untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Pelatih Simone Inzaghi menghadapi dilema dalam menyusun tim utama karena harus menyeimbangkan kebutuhan meraih kemenangan dan menjaga kebugaran pemain. Dengan final Liga Champions melawan PSG di depan mata, manajemen beban pemain menjadi sangat penting, jelas Sky. Meski begitu, Inzaghi tetap akan menurunkan susunan pemain yang kompetitif. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu akan kembali sebagai starter, sementara Piotr Zielinski tetap mengisi posisinya setelah tampil di dua laga terakhir Serie A. Di lini depan, Taremi akan berduet dengan Thuram, tambah Sky. Formasi yang diprediksi akan digunakan Inter adalah 3-5-2. Inter buka pembicaraan resmi untuk datangkan Angeon Bonni dari Parma. Inter mulai bergerak konkret dalam upaya merekrut striker muda Angeon Bonni dari Parma. Inter telah membuka pembicaraan untuk merekrut Bonni, lapor jurnalis Nicolo Schira dalam informasi terbarunya. Langkah ini memperkuat sinyal bahwa Bonni masuk dalam daftar prioritas transfer Nerazzurri musim panas ini. Presiden Inter, Beppe Marotta, disebut telah bertemu langsung dengan CEO Parma, Federico Cherubini. Pertemuan tersebut berlangsung di Roma dan membahas kemungkinan transfer Bonni, tulis Schira. Negosiasi ini jadi langkah awal menuju kesepakatan antar kedua klub Serie A tersebut. Angeon Bonni tampil konsisten bersama Parma dan menarik perhatian banyak klub besar. Inter melihat Bonni sebagai investasi jangka panjang untuk lini depan, ujar laporan itu. Dengan usianya yang masih muda dan potensi besar, Bonni dinilai bisa menjadi aset penting bagi skuad Simone Inzaghi. Jelang lawan Lazio, harapan Scudetto Inter Milan kembali membawa. Inter Milan akan menghadapi Lazio dalam laga krusial Serie A di San Siro akhir pekan ini, dengan harapan Scudetto kembali membara di kubu Nerazzurri. Menurut Gazzetta dello Sport, optimisme kembali menyelimuti kamp latihan Inter Milan setelah peningkatan performa baru-baru ini, dan Napoli terpeleset di Serie A setelah ditahan imbang Genoa dengan skor 2-2. Kini Inter Milan hanya terpisah 1 poin di posisi kedua, dengan hanya 2 pertandingan tersisa di musim ini. Namun harus diakui, anak asuh Simone Inzaghi tersebut harus melawan tim yang di atas kertas jauh lebih berat. Di akhir pekan nanti, mereka akan berhadapan dengan Lazio, yang juga berambisi menembus zona Liga Champions. Sementara di pekan terakhir nanti, Inter akan menghadapi FC Como yang sedang dalam performa positif. Mereka tentu tidak akan mau mengalah begitu saja, demi ambisi masuk lebih dalam ke-10 besar. Keberhasilan Inter melaju ke final Liga Champions setelah menyingkirkan Barcelona memberikan dampak positif bagi moral tim. Selain itu, hasil imbang Napoli di kandang semakin memicu harapan Inter untuk mempertahankan gelar Serie A. Jika berhasil,
Inzaghi bisa menjadi pelatih pertama di Serie A dalam 5 tahun terakhir yang mampu meraih gelar juara liga secara beruntun. Namun, ia harus terlebih dahulu mengatasi mantan timnya dalam laga kandang terakhir Inter musim ini. Optimisme menjelang pertandingan ini sangat terasa, terutama setelah Inzaghi menyambut kembali sejumlah pemain bintang yang pulih dari cedera. Mehdi Taremi berpeluang bertahan di Inter, final Liga Champions jadi penentuan. Mehdi Taremi sempat diprediksi akan meninggalkan Inter setelah musim yang kurang meyakinkan. Sebelum semifinal Liga Champions, Taremi lebih dekat keluar daripada bertahan, ungkap Matteo Barzaghi dari Sky Sport Italia. Namun performanya di laga-laga krusial mengubah pandangan manajemen. Striker asal Iran itu bergabung secara gratis dari Porto pada musim panas lalu. Ekspektasi tinggi menyambut kedatangannya karena rekam jejaknya di Liga Portugal dan Liga Champions, tulis Tuttosport. Sayangnya, cedera dan penurunan performa membuat Taremi kesulitan bersaing memperebutkan posisi inti. Taremi hanya mencetak 3 gol sejauh ini, angka yang jauh dari ekspektasi. Namun dalam laga semifinal melawan Barcelona, ia menunjukkan peran penting sebagai pengganti Lautaro Martinez yang cedera, lanjut Tuttosport. Ia bahkan memberikan assist krusial untuk gol kemenangan di leg kedua. Selain kontribusinya di Liga Champions, Taremi juga tampil solid saat menghadapi Torino dan kemungkinan jadi starter lawan Lazio. Performanya belakangan ini membuka kembali peluangnya untuk bertahan, sebut laporan itu. Final Liga Champions disebut akan menjadi titik balik yang menentukan masa depan sang striker. Davide Fratesi jadi rebutan, Atletico Madrid dan 3 tim besar Serie A menginginkannya. 4 klub besar Eropa tengah memburu gelandang Inter, Davide Fratesi, jelang bursa transfer musim panas. Atletico Madrid, Juventus, Roma, dan Napoli semua menunjukkan ketertarikan pada Fratesi, ungkap pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio. Situasi sang pemain di Inter saat ini masih belum pasti. Fratesi sempat ingin hengkang pada Januari lalu karena kurangnya menit bermain. Ia tidak puas dengan waktu bermain yang terbatas dan sempat mendorong transfer keluar, kata Di Marzio. Namun, ia tetap bertahan dan mencetak gol-gol penting, termasuk ke gawang Bayern dan Barcelona. Meski tampil efektif dari bangku cadangan, Fratesi belum menjadi starter utama di skuad Simone Inzaghi. Ada kemungkinan nyata bahwa Inter akan melepasnya musim panas ini, ujar Di Marzio. Sang gelandang mungkin tertarik pindah ke klub yang bisa memberinya peran lebih besar. AS Roma sudah lama mengincar Fratesi dan nyaris membawanya kembali pada Januari. Namun kini Napoli dan Juventus juga siap bersaing dalam perburuan, tambah laporan tersebut. Sementara itu, dari luar Italia, Atletico Madrid siap mencoba memboyong Fratesi ke La Liga. Angka awal negosiasi yang Inter pinta adalah 40 juta euro. Jika Davide Fratesi pergi, Inter dikabarkan akan bidik Giovanni Fabian. Inter Milan dikabarkan akan mempertimbangkan mengaktifkan klausul buyback untuk gelandang Bologna, Giovanni Fabian, di bursa transfer musim panas ini. Menurut jurnalis Italia, Nicolo Schira, pemain berusia 22 tahun itu kemungkinan akan punya agnesi baru untuk menangani karirnya dengan berpindah ke agensi CA Stellar yang dipimpin Joshua Barnett. Agensi ini juga menaungi beberapa nama besar seperti Fermin Lopez di Barcelona, Omar Marmoush di Manchester City, dan Eduardo Camavinga di Real Madrid. Meski Inter Milan melepas Fabian ke Bologna di tahun 2023, performa impresifnya bersama Rossoblu membuat Nerazzurri berpikir untuk membawanya kembali ke Stadio San Siro di musim panas nanti. Namun, pelatih Simone Inzaghi masih belum membuat keputusan final mengenai potensi transfer ini. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi keputusan tersebut adalah kemungkinan hengkangnya Davide Fratesi dari Inter di musim panas nanti. Jika Fratesi meninggalkan klub, maka pihak manajemen akan mulai membidik Giovanni Fabian. Pemain yang kini jadi andalan Bologna tersebut jadi opsi menarik untuk memperkuat lini tengah tim Nerazzurri di musim depan. Perkembangan situasi Fabian dan potensi kepindahannya ke Inter akan jadi salah satu saga transfer yang menarik untuk diikuti di musim panas mendatang. Bermain apik di Zagreb, Inzaghi ajak Petar Sucic ke Piala Dunia antar klub. Pemain Inter Milan, Petar Sucic tampil impresif bersama Dinamo Zagreb. Perkembangan karirnya sempat terhenti akibat cedera lutut parah yang dideritanya. Petar Sucic menunjukkan performa impresif bersama Dinamo Zagreb menjelang akhir musim 2024-25. Menurut Tuttosport, pemain berusia 21 tahun itu kembali ke performa puncak setelah cedera lutut parah mengganggu perkembangannya di awal musim. Sebelumnya, laporan dari Tuttosport menyebut jika Dinamo Zagreb menerima tawaran Inter sebesar 14 juta euro di bulan Januari lalu,
dengan Inter Milan setuju untuk meminjamkan kembali Suchik ke klub tersebut. Keputusan ini dianggap yang terbaik bagi sang pemain agar bisa memulihkan diri di negara asalnya setelah absen lebih dari 2 bulan akibat cedera. Meskipun Suchik baru kembali beraksi pada Februari kemarin, namun dia hanya butuh beberapa bulan baginya untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Masa pemulihan yang panjang memang berdampak besar. Gelandang muda berbakat tersebut tampil gemilang belakangan ini, di mana dia berhasil mencetak gol dalam 2 pertandingan liga terakhir Dinamo melawan Hajduk Split dan Slaven Belupo. Kontribusinya ini membantu klubnya tetap dalam perburuan gelar ke-26 mereka di Supersport HNL. Sementara itu, kembalinya Suchik ke performa terbaik tentu menjadi kabar baik bagi Simone Inzaghi, yang berencana memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia antar klub FIFA. Perkembangan positif Suchik menunjukkan potensi besar yang dimilikinya untuk menjadi bagian penting dari Inter Milan di masa depan.